hebat. Perkenalkan, nama saya Bu Purwati. Di sini saya akan mempraktekkan tentang coaching. Saya akan dibantu oleh rekan-rekan kami. Yang pertama itu sebagai coachingnya adalah Pak Doni. Nanti sebagai pengamat adalah Ibu Nuni. Di sini saya mengambil kasus kedua, yaitu di mana seorang murid merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari seorang guru yang melakukan les privat pada bidang studinya. Oke, kita mulai untuk praktek coaching pada hari ini. Selamat pagi Doni, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu. Nah, Doni, pada hari ini boleh enggak ya Ibu minta waktunya kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar? Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Nah, nggak apa-apa ya. Bab gini Don, beberapa hari ini Ibu perhatikan ya Doni itu kayaknya kok kurang semangat ya di kelas. Doni ada masalah? Sebenarnya sih saya punya sedikit masalah Bu, tapi saya malu untuk bicara. Saya memang perlu orang untuk membicarakan masalah saya sih, agar nggak berlarut-larut rasanya. Oh gitu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu nih? Dan mungkin apa yang Doni harapkan dari kita ngobrol-ngobrol kali ini? Saya sih ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Terus ada lagi yang diinginkan? Saya ingin kembali bersemangat dalam belajar. Saya juga tidak mau karena masalah ini akan mempengaruhi nilai-nilai saya nanti dalam pembelajaran Bu. Oh iya. Nah, sekarang bisa dong cerita masalahnya Doni pada Ibu? Saya itu ngerasa saya itu tidak diperlakukan secara adil Bu oleh seorang guru. Kalau boleh tahu, siapanya dong? Sejujurnya saya takut sekali mengatakannya. Nanti takut nilai saya malah dikurangi lagi atau tidak disenangi oleh bu guru. Oh, tapi janji kok Ibu nggak akan menginformasikan kepada guru tersebut atau guru yang lain. Juga mungkin teman-teman Doni juga nggak akan Ibu kasih tahu tentang obrolan kita kali ini. Jadi santai aja Don, Ibu bisa jaga rahasia kok. Boleh? Bener nih Bu, Ibu mau janji nggak akan bilang siapa-siapa? Pasti Don, benar. Baik deh. Guru yang mengajar matematika itu loh Bu, Bu Guru Agung. Oh, Bu Guru Agung. Terus kenapa kamu merasa kok tidak diperlakukan adil sama Bu Guru Agung? Gimana ya? Ibu Guru Agung kan buka les privat. Sebagian besar teman-teman di kelas itu les di ibu gurunya. Kemudian saya sih nggak ikut les Bu. Gitu ya. Selain itu, apa lagi yang kamu rasakan? Selain juga di kelas itu saya ngerasa ibu guru kok sindir-sindir saya sih ketika saya nggak ikut les. Saya juga merasa nilai-nilai yang diberikan kepada saya tidak sama dengan nilai-nilai yang diberikan kepada teman-teman yang ikut les itu loh Bu. Saya merasa Ibu Guru Agung ini tidak adil. Oh, kenapa kok bisa begitu kamu memiliki perasaan seperti itu dan ada hal lain? Buktinya saja Bu, nilai saya itu kecil-kecil loh Bu. Sementara teman-teman yang lain nilainya besar-besar. Oh, jadi kamu merasa teman-teman yang ikut les itu nilainya besar-besar, lalu nilai kamu itu kecil, itu ya? Ya Bu, setiap kali saya ikut ulangan matematika, teman-teman saya yang ikut les nilainya selalu besar-besar. Tapi kalau nilai saya ya hanya kecil-kecil Bu. Oh gitu. Nah, menurut kamu sendiri nih Don, pernah nggak menyampaikan hal tersebut sama ibu guru matematika ini? Kalau dalam menyampaikan sih saya belum pernah Bu, saya takut. Tapi saya selalu menyimak dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap penjelasan Bu guru. Setiap ulangan saya juga merasa kok saya selalu menjawab soal ulangan itu dengan baik. Tapi ya begitu, nilai saya tetap kecil.
Lalu apa di kelas itu semuanya ikut les privat, hanya kamu aja yang tidak atau bagaimana, Don? Enggak sih Bu, ada sih satu dua orang juga yang tidak ikut. Jadi saya rasa saya juga masih bingung kenapa ya kok seperti ini. Lalu menurut kamu teman-teman yang tidak ikut les privat itu apa nilainya, sama kecil seperti kamu atau bagaimana? Saya sih nggak tahu persis Bu, tapi yang jelas saya tahu ada nilainya yang kecil juga, ada nilainya yang besar juga Bu. Oh gitu ya. Nah, selama ini nih Don, apa sih yang kamu lakukan agar nilai-nilai kamu itu bagus seperti teman-teman yang ikut les? Saya sih sudah pernah meminjam beberapa catatan sama teman-teman yang ikut les di Ibu Guru Agung. Tapi nggak sering juga sih. Saya merasa tidak enak kalau meminjam catatan itu, tapi saya tidak ikut les privat di sana. Oh gitu ya. Nah, kamu kan sudah pernah minjem nih beberapa catatan ke beberapa teman yang ikut les. Menurut kamu, dari pengamatan kamu itu, ada nggak perbedaan catatan yang kamu buat di sekolah pada saat ibu guru mengajar di kelas dengan catatan teman-teman kamu pada saat itu? Jadi gini Bu, kalau saya lihat dari catatannya sih sama aja, tapi kalau dalam les privat tersebut dia lebih banyak memberikan contoh-contoh soal. Kalau di sekolah paling cuma satu atau dua soal saja. Oh gitu. Nah, sebelum lanjut lagi Don, Ibu mau tanya, kalau di pembelajaran lain bagaimana nilai kamu Don? Kalau di mata pelajaran yang menghafal, karena saya sangat suka, nilai saya besar-besar loh Bu. Tapi kalau menghitung sih ya agak malas sedikit. Oh, berarti boleh dong Ibu memberikan kesimpulan awal nih Don. Berarti kalau di bidang lain nilai kamu pasti besar, tapi di bidang matematika ini nilai kamu kecil. Mungkin perbedaan ibu guru mengajar di kelas itu kamu bilang tadi memberikan contoh-contoh soal yang kecil atau sedikit ya dibanding dengan pada saat les. Benar begitu Don? Ya benar Bu. Saya rasa saya juga agak kewalahan kalau diberikan pekerjaan rumah dengan variasi soal yang beragam. Kemudian sementara catatan di sekolah saya kan hanya sedikit gitu. Jadi contoh-contoh soal yang diberikan di sekolah itu sedikit. Berarti saya harus banyak latihan soal ini Bu ya. Nah, kamu udah ketemu tuh penyebabnya kenapa nilai kamu kecil. Ya, nah menurut kamu nih, ada lagi nggak hambatan-hambatan lain yang kamu rasakan dalam pelajaran matematika ini? Itu tadi Bu, saya selalu disindir-sindir sama Ibu Guru Agung. Kata beliau, kalau murid yang ikut les pasti menjawab soal dengan baik. Seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin harus memberitahukan alasan saya ya Bu kepada Ibu gurunya sendiri. Ya, bagus itu. Ibu setuju dengan pendapat kamu itu Don. Nah, seperti pendapat kamu tadi, kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan beberapa hari ke depan ini? Sebenarnya saya bingung Bu. Saya bingung harus dari mana memulainya. Gitu ya. Nah, sekarang kamu coba pikirkan prioritas kamu yang paling penting yang harus kamu lakukan. Saya akan mencoba untuk menghubungi Ibu Guru Agung dan menceritakan apa sih yang saya rasakan. Kemudian saya juga akan lebih berusaha Bu untuk meminjam catatan teman untuk bisa latihan-latihan soal juga. Wah, mantap ini. Ibu acungi jempol nih, ide bagus itu. Nah, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin kamu lakukan? Ada Bu. Saya juga bisa mencari soal-soal latihan dari internet yang sesuai dengan materi sekolah. Kemudian kan banyak sekali nih sekarang soal-soal di internet gitu. Saya juga nanti akan minta bantuan dari kakak atau ayah saya untuk mencarikannya. Ada juga kan beberapa video tutorial seperti di YouTube itu yang mungkin bisa saya download untuk saya pelajari juga. Wah, bagus. Ibu sangat acungi jempol nih Don. Bagus sekali ide-ide kamu itu. Nah, oke Don.
dari diskusi kita hari ini, kita ngobrol-ngobrol banyak tadi. Bisa kamu ceritakan nggak kembali apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama yang akan kamu lakukan apa, sampai dengan terakhir apa yang ingin kamu lakukan? Oke deh Bu, yang pertama saya pasti akan menghubungi Ibu Guru Agung, dan kemudian dari sana saya ingin menceritakan apa yang saya rasakan. Kemudian yang kedua, saya akan meminjam catatan teman dan berusaha untuk belajar dari catatan-catatan teman yang saya pinjam. Dan yang terakhir, saya harus lebih banyak lagi latihan soal dengan mencari contoh-contoh soal yang ada di internet, Bu. Bagus. Hebat kamu memang, Don. Nah, komitmen pertama kali yang akan kamu lakukan? Saya akan sepulang sekolah ini langsung menghubungi Ibu Guru Agung, Bu. Wah, bagus. Nah, menurut kamu nih, Don, kamu mau menghubungi Ibu Guru Agung. Kira-kira siapa sih yang akan membantu kamu untuk pelaksanaan komitmen kamu ini biar bisa berjalan? Kalau mungkin saya lupa atau bagaimana, saya akan cerita ke teman sekelas saya. Saya ingin dia juga membantu mengingatkan saya untuk komitmen saya ini agar bisa berjalan dengan lancar nantinya. Wow, keren. Nah, ini yang Ibu suka dari kamu. Orang anak yang pantang menyerah dengan segala masalahnya. Tetap semangat, Don, ya. Baik Bu, Jangan saya akan menyerah semangat. lagi dengan masalah-masalah kecil seperti ini. Oke. Ibu yakin kamu bisa loh. Baik Oke, Bu. Dani. Oke, saya juga berterima kasih Bu karena Ibu sudah mau membantu saya mengatasi masalah ini. Terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih kembali Doni sudah mau nih cerita sama Ibu. Ya, terima kasih atas kepercayaan Doni juga pada Ibu. Sampai jumpa ya Doni ya.